Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui KPA hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu melalui KPA online. Mari Tuhan, tolong pimpin kami dan urapi kami semua. Biarlah setiap firman yang Engkau sampaikan menjadikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah perjalanan iman Petrus. Kita baca dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Saya akan bacakan secara keseluruhan, saudara simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, dalam kisah ini diceritakan Petrus menyangkal Yesus. Petrus tidak mengakui mengenal Yesus. Petrus berbohong kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Bahkan Petrus sampai bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Padahal dalam kisah sebelumnya, Petrus tampil dengan gagah berani. Dia berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Petrus berani menyatakan itu, karena saat itu Petrus merasa kondisinya sedang aman-aman saja. Sama dengan kita, saudara, saat kita dalam kondisi yang baik-baik saja, kita akan merasa kuat, tidak takut apapun, karena memang tidak ada yang membuat kita takut. Bisa berbicara dengan lantang dan selalu tampil gagah berani. Tetapi ketika Petrus berada dalam situasi yang bisa mengancam jiwanya, yang terjadi adalah imannya gugur. Dia tidak berani mengakui kalau dia mengenal Yesus. Dia lupakan kebersamaannya dengan Yesus. Petrus lupa kalau Yesus telah melakukan banyak mukjizat. Bahkan ibu mertuanya pun disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku yang terkasih, seandainya kita berada dalam posisi seperti Petrus saat itu, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin kita tidak akan berani mendekat, sama seperti murid-murid yang lain yang sudah melarikan diri jauh-jauh dari Yesus. Petrus pada satu situasi, dia tampil gagah berani. Pada situasi yang lain, dia mengalami ketakutan dan menyangkal Yesus. Tapi ada satu hal yang baik dalam perjalanan iman Petrus, yaitu ketika dia menyadari telah menyangkal Yesus, dia menangis dan menyesali perbuatannya dan kembali mengikut Yesus.
dan menerima perintah dari Yesus, yaitu mengembalakan domba-dombanya. Hingga akhir hidupnya, Petrus tetap setia kepada Yesus. Dia tidak menyangkal Yesus lagi, sekalipun pada akhirnya dia harus mati sebagai martir, mempertahankan imannya kepada Yesus. Itulah perjalanan iman Petrus, yang mungkin terjadi juga dalam perjalanan iman kita, tapi tentunya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja, sedang sehat, ekonomi mapan, semua urusan lancar, keluarga aman-aman saja, kita akan tampil luar biasa, penuh sukacita, semangat, dan gagah berani. Tetapi ketika kita sedang dalam kondisi yang terpuruk, sedang sakit, sedang merasakan takut dan khawatir karena ada banyak masalah dengan banyak orang, sukacita itu sepertinya hilang. Yang ada hanya kekhawatiran dan kesedihan, lemah, tidak punya kekuatan. Saat-saat seperti ini iman kita diuji. Apakah kita akan mengeluh dan menyangkal Yesus atau tetap setia? Mengabaikan firman Tuhan atau tetap melakukan firman Tuhan meski harus mengalami penderitaan? Saudaraku yang terkasih, setiap kita akan pernah mengalami betapa mudahnya hidup ini. Semuanya baik-baik saja, semuanya lancar, semuanya penuh sukacita. Tetapi kita juga akan mengalami begitu sulitnya hidup ini. Perjalanan mengikut Yesus memang tidaklah mudah. Akan ada banyak hambatan dan tantangan, akan banyak kesulitan dan godaan, ada banyak kesedihan dan penderitaan. Tapi saudaraku, harus dicatat juga bahwa perjalanan mengikut Yesus ada banyak juga sukacita, ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat, ada banyak berkat, dan juga damai sejahtera. Untuk itu saudaraku, saat kita dalam kondisi atau situasi yang aman dan baik-baik saja, tidak perlu kita menyombongkan diri, tidak perlu kita merasa kuat. Semua itu terjadi karena Yesus yang menjaga dan melindungi kita. Demikian juga saat kita dalam kondisi yang terpuruk, tidak perlu kita mengeluh dan berontak. Karena dalam kondisi itu, situasi apapun Yesus tetap menjaga dan melindungi kita. Dia menopang hidup kita. Mungkin kita akan terjatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menopang kita. Marilah kita tetap setia, tetap mawas diri, tetap bersekutu dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Selalu mohon penjagaan, mohon perlindungan, mohon penyertaan, dan mohon pengampunan Tuhan, agar perjalanan iman kita dalam mengiring Tuhan, kita tidak gugur imannya, tetapi kita tetap setia. Haleluya, amin. Saudaraku, inilah berkat firman Tuhan yang singkat ini yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada iman kami, memotivasi kami agar kami tetap setia di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, namun kiranya Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami semua, memeteraikan firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan, dan dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan penjagaan-Mu, sehingga hingga saat ini kami tetap setia. Kami rindu Tuhan, penjagaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa setia Tuhan hingga akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu dan atas firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi mereka,
Usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka Engkau berkati. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Untuk jemaat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang sedang ada dalam pergumulan, dalam mengalami pencobaan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Rajaku.